Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video seri ke-6, lanjutan dari video sebelumnya, serial tentang pedagogi keguruan. Dimana pada indikator ini kita akan membahas aspek-aspek tentang penilaian. Seperti apa soalnya? Mari kita bahas. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengevaluasi kebenaran pernyataan tentang prinsip penilaian dan pengukuran dalam pembelajaran. 16.1. Seorang guru memperlakukan seorang siswa dengan perhatian khusus saat ulangan harian. Sikap guru tersebut bertentangan dengan prinsip objektivitas, B. prinsip validitas, C. prinsip reliabilitas, D. prinsip kontinuitas, E. prinsip subjektivitas. Jadi di sini ada kata kunci, memperlakukan seorang siswa tapi dengan perhatian khusus saat ulangan harian. Nah, di sini adalah melanggar tentang prinsip objektivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Next, 16.2. Pengukuran untuk kepentingan penilaian harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip A. Kesesuaian alat ukur dengan objek ukur, B. Waktu pelaksanaan pengukuran, C. Banyaknya peserta didik yang diukur, D. Tindak lanjut setelah pengukuran, E. Banyaknya objek yang diukur. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kesesuaian alat ukur dengan objek yang diukur. 16.3. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus berdampak positif bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Mendidik, B. Berkesinambungan, C. Berkeadilan, D. Menyeluruh, E. Keterpercayaan. Jadi penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus berdampak positif ya di sini ya. Nah, ini sesuai dengan prinsip apa? Yang tepat adalah yang A, mendidik. 16.4. Seorang guru yang hanya mengandalkan tes tertulis dalam melakukan penilaian pada dasarnya menyalahi prinsip. Nah, karena di dalam tes tidak hanya tes tertulis ya, bisa tes lisan, portofoli dan sebagainya. Nah, di sini melanggar prinsip. Yang tepat adalah yang A, menyeluruh. Berikutnya, disajikan pernyataan peserta didik dapat mengevaluasi kebenaran pernyataan tentang sasaran atau aspek penilaian dalam pembelajaran. Soalnya adalah seperti 17.1. Kemampuan peserta didik dalam menghitung luas bangun termasuk ke dalam kemampuan kognitif pada jenjang. Nah, di sini sudah melakukan penghitungan ya dalam materi luas bangun. Jadi di sini masuk ke dalam level A, menerapkan. 17.2. Berikut ini adalah pernyataan yang salah. Nah, yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang A. Kemampuan afektif peserta didik akan terbentuk secara otomatis setelah dia menguasai ranah kognitif. Jelas ya? Next, 17.3. Salah satu teknik penilaian yang tepat untuk mengukur sikap kepedulian peserta didik terhadap orang lain adalah yang mana ini teknik penilaian yang dapat mengukur kepedulian? Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian diri. 17.4. Peserta didik terbiasa menyayangi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Adalah contoh rumusan kompetensi dalam ranah. Kata kuncinya adalah menyayangi makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Jadi sikap yang sayang menyayangi ini adalah masuk ke dalam afektif, yaitu tingkat karakterisasi. Jadi yang tepat adalah yang A. Berikutnya, disajikan pernyataan peserta didik dapat menyimpulkan penggunaan teknik penilaian dalam tes dan non tes yang tepat. Jadi kata kunci di sini adalah tekniknya ya, teknik dari penilaian. Seperti apa soalnya? Ini adalah soal pertama dari indikator ke-18. Berikut ini adalah perbedaan teknik tes dan non-tes dalam penilaian adalah yang tepat adalah yang A. Teknik tes hanya tepat untuk mengukur ranah kognitif. Nah, kemudian 18.2. Berikut ini perbedaan tes objektif dan subjektif. Nah, apa perbedaan tes objektif dan subjektif? Teman-teman dapat pause dulu videonya, baca opsi A sampai E. Nah, jika sudah, coba silakan menjawab. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
Skor yang diperoleh peserta didik dalam menjawab tes objektif tidak dipengaruhi oleh pemeriksa jawab. 18.3. Kelemahan utama tes esai atau isian dibandingkan dengan tes objektif adalah, jawaban yang tepat adalah yang A. Tes esai mudah dibuat, ya. Berikutnya, soal keempat dari indikator ke-18. Berikut ini perbedaan teknik penilaian proyek dengan penugasan dalam bentuk PR atau pekerjaan rumah. Nah, seperti apa bentuknya? Teman-teman bisa pause dulu, kemudian pilih opsi A sampai E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Penilaian proyek sering dalam bentuk penugasan riset mini kolaboratif. Nah, ini adalah bagian akhir dari video seri ke-6. Kita akan bahas video terakhir seri pedagogik paket 1 di video yang ke-7. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.